Silakan. Ya. Ya. Baik, barakallahu fiik. Boleh enggak pemerintah menetapkan aturan denda atau tidak? Boleh. Kalau memang tidak bisa kecuali dengan denda, maka ada hak pemerintah mendenda. Contoh, orang meninggalkan sholat. Karena di zaman Nabi memang tidak ada atau hampir tidak ada yang meninggalkan. Munafik aja sholat ke masjid dia. Cuman bedanya mereka waktu-waktu sholat subuh dan isya karena gelap dia nggak datang. Isya mereka nggak datang. Makanya orang-orang beriman rata-rata sholat masjid waktu itu. Nah, di belakangan para ulama ketika berbicara tentang orang yang meninggalkan sholat. Orang meninggalkan salat. Apa hukumnya? Terjadi khilaf. Berdasarkan dalil mengatakan sebagian jumhur mengatakan keluar dari Islam. Yang pertama, kalau mengingkari wajibnya salat sepakat seluruh ulama. Kalau mengingkari wajibnya salat sepakat mengatakan keluar dari Islam, murtad. Ya Pak ya? Disuruh tobat, kalau tidak ya dihad. Dikasih hukuman pancung. Yang kedua, kalau dia mengakui wajib sholat, tapi tak sholat, meringan-ringankan. Mungkin alasannya besok setelah saya umur 40 ke atas baru sholat. Ini kan ada yang seperti itu ya, belum bisa sok-sok alim lah kamu misalnya. Nah, sekarang orang seperti ini, hukumnya apa? Bagi yang menghukum murtad, sudah jelas sedih hadnya. Tapi yang menghukum tidak murtad, artinya tetap Islam, mereka berbeda lagi. Boleh nggak dihukum? Ini kan tidak ada dalam Al-Quran hadis hukumannya. Tapi boleh nggak pemerintah menghukum? Imam Asy-Syafi'i mengatakan boleh. Ta'zir namanya. Ada namanya ta'zir. Orang yang tidak mau patuh boleh dihukum. Hukuman di sini bisa dengan ditahan atau bisa dengan bahkan dalam mazhab Syafi'i bahkan boleh dipancung karena ini benalu yang merusak, atau boleh dihukum cambuk dan sebagainya. Ini tidak ada ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis. Maksudnya ketentuan hukumannya, apa hukumannya? Tapi waliul amri punya hak untuk menghukum bagi pelanggar. Di masa Umar radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab, ada seorang pemuda atau seorang laki-laki yang terkena virus pemikiran model orang Mu'tazilah sekarang. Dia meragukan tentang takdir Allah SWT. Oleh Umar dia dicambuk dengan pelepah kurma. Ini juga tidak ada ketentuannya dari Nabi SAW. Ini kebijakan pemerintah. Dikasih nasihat tidak mempan. Dikasih nasihat tidak mempan. Akhirnya dihukum oleh Umar, dicambuk dengan apa? Pelepah kurma. Dipukul. Tapi pukulan yang tidak membuat dia mati atau mudarat. Jangan sampai patah tulang pula, tidak. Yang membuat dia ini bahwa ada hukumannya. Sampai 3 kali, Pak. Kali ketiga dia bilang, ya Amirul Mukminin, kalau seandainya engkau hendak bunuh saya, bunuhlah. Tapi kalau untuk menyembuhkan pemikiran saya, alhamdulillah saya sudah sembuh. Jadi sampai 3 kali dulu dikasih takdib oleh Amirul Mukminin. Jadi sekarang pemerintah bagi yang tidak taat diberikan sanksi. Ya karena memang mohon maaf, kita ini termasuk masyarakat yang memang susah diatur. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Bahkan orang-orang berilmu saja yang seperti ustadz
Sampai hari ini belum masih ada yang tidak yakin adanya corona, hanya konspirasi. Betul kan? Masih banyak. Ya seperti yang tadi, saya lebih keledai saya lebih mulia dari Anda. Gunakan akal sehat katanya. Masih ada yang seperti itu. Kaum muslimin. Disinilah pentingnya taat pada pemimpin itu. Boleh tidak sependapat. Contoh konkret ya Pak ya, contoh konkret para ulama kita sudah mengasahkan. Dari dulu sudah diberikan solusinya. Bila seseorang melihat hilal, berarti dah masuk Ramadan ya, dan nampak oleh dia. Karena mungkin dia dalam perjalanan sampai di negerinya, dia sampaikan, saya sudah melihat hilal. Saya sudah melihat hilal, kata beliau. Tetapi waliul amri, pemimpin, tidak mengakui kesaksiannya. Karena tim pelihat hilal, ru'yat, tidak melihat. Ya Pak? Maka ulama sepakat, saya tidak tahu ada khilafnya, bahwa yang melihat itu tidak punya hak mengumumkan kepada masyarakat. Tidak punya hak mengumumkannya kepada masyarakat. Tidak ada khilaf di kalangan ulama. Dia hanya punya hak menyampaikan kepada waliul amri. Diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, dia tak punya hak. Sebab apa? Yang menentukan pengumumannya adalah pemerintah yang sah. Ya Pak? Ini contohnya. Apa kalau kita analogikan dengan hari ini, pemerintah dalam hal ini ahli kesehatan sudah mengatakan bahwa pandemik itu memang ada. Dan mereka walaupun ada khilaf di antara mereka, tapi khilaf ghairu mu'tabar. Sebagian mengatakan Anda usah terlalu takut, itu ijtihad dia pribadi. Tapi secara kolektif, lembaga, dunia semuanya mengatakan ada. Yang mengatakan tidak berbahaya ini ucapannya berbahaya. Karena kan alasan komorbid, ada penyakit bawaan. Baik kaum muslimin. Berapa banyak orang yang penyakit gula sebelum ini tapi kan tidak kena pandemi kan masih panjang umurnya. Mertua saya sampai umurnya 78, 79, 80. Sejak umur di bawah 60 sudah gula. Berbahaya enggak? Berbahaya bagi komorbid dan juga bagi pembawanya karena dia menyebar kemana-mana. Oleh sebab itu, maka ini khilaf ghairu mu'tabar di antara ahli kesehatan dan kita disuruh bertanya kepada ahli, fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Nah, kalau memang sebagian ahli dan kita ikut sebagian ahli ini, dia tidak punya hak untuk membuat pengumuman baru. Walaupun secara ilmu komunikasi kan sudah terbuka semuanya, tapi tidak hak kita. Termasuk kita sebagai ustaz punya hak untuk melawan arus ini. Sebagaimana tadi tidak punya hak mengumumkan walaupun sudah lihat hilal. Tetapi kita wajib untuk puasa yang melihat tadi. Kita juga wajib kalau memang yakin tidak ada apa-apa, silakan kerjakan, tapi jangan membuat pengumuman yang meresahkan. Karena ini bukan hak kita. Ya Pak ya? Oleh sebab itu, karena kita masih banyak yang ngeyel, masih banyak yang tongko, masih banyak yang madah, lahirlah sanksi. Dan sanksi ini bukan kita aja. Negara lain lebih duluan. Kalau saya entah benar cerita berita atau tidak, kalau di Nigeria itu keluar ditembak. Awak untung 150.000 Pak Iya kan? Kalau di Brazil kalau tidak salah juga kalau keluar ditembak. Ke pasal lockdown itu. Tapi benar atau tidak saya tidak mengklarifikasi. Kalau di Arab Saudi, siapa yang keluar di penjara sampai selesai pandemi. Makanya alhamdulillah Saudi yang kemarin perharinya hampir mencapai 10.000, sekarang sudah di bawah 500 alhamdulillah. Karena masyarakatnya di sana saya yakin tidak semua sependapat. Seperti yang katakan tadi, ada yang mengatakan tidak usah takut sama. Ada, buktinya banyak tulisan-tulisan yang saya baca tentang kritikan terhadap pemerintah Saudi. Banyak kritikan. Ada Bapak baca enggak? Ada kan? Saya katakan, kritikan silahkan. Tetapi membuat pengumuman khusus
mengacaukan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, ini termasuk pembangkangan. Oleh sebab itu maka lahirlah apa yang disebut dengan sanksi tadi. Dan itu hak. Pemerintah boleh membuat sanksi, bahkan sampai dikatakan sampai kurungan boleh. Karena apa? Karena tidak mungkin hanya dengan himbauan kita masih tidak bisa melakukannya. Bahkan cenderung membuat penentangan. Dan kita akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah taat pada waliul amri selama tidak maksiat kepada Allah SWT. Makanya kalau tidak mau didenda, tidak mau kerja sosial, maka pakailah keluar rumah. Ketika keluar, dalam masjid pun tidak ada yang periksa, Masya Allah. Tapi ketika keluar rumah aja. Dan itu pun ketika kita buka sebentar, juga tidak dilarang. Cuman kalau pertanyaan punya hak, ada hak. Dari sisi hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di negeri kita. Ya, secara hukum undang-undang juga ada, secara hukum syariat juga ada hak pemerintah untuk membuat sanksi-sanksi yang membuat masyarakat ini. Wallahu taala alam. Karena ada yang bisa diluruskan dengan Al-Quran, ada yang bisa diluruskan dengan rotan, dengan sultan. Tidak semua dengan Quran, Pak. Ya tak? Ada yang harus dengan pakai sultan, pakai rotan. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang taat